Sore hari ini kita akan belajar genetika dengan Kak Ira tentunya di sini. Dan genetika hari ini kita akan pelajari tentang genetika dasar dulu ya. Baik, langsung aja kita ke papan tulis kita sayang. Nah, genetika diambil dari dua kata yaitu gen dengan etika. Apa itu gen? Gen itu adalah sifat yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Sifat di sini bukan sifat pemarah, bukan sifat sombong, tapi sifat di sini adalah contoh sifat tinggi badan, kemudian hidung mancung, kemudian rambut. Rambut di sini bisa lurus atau keriting. Sedangkan etika itu artinya adalah tata cara pewarisan sifat. Jadi bagaimana cara mewariskan sifat kepada keturunannya. Nah, di sini kita akan langsung belajar tentang istilah daripada genetika. Istilah daripada genetika kita mulai dengan istilah yang pertama. Di sini kita akan belajar tentang apa istilah, yaitu yang namanya disebut dengan genotip. Apa itu genotip? Genotip nggak bisa dilihat. Jadi karena dia nggak bisa dilihat, harus dilambangkan. Nah, dilambangkan di sini dengan huruf ya. Nah, jadi bisa nanti dengan huruf A kita tulis di sini ada A besar, atau misalkan dia B besar, atau misalkan dia C kecil. Nah, ini adalah contoh daripada genotip. Nah, jadi di sini ada A-nya besar, ya, ada di sini B-nya besar dengan B-nya kecil dengan C-nya kecil. Nah, jadi di sini genotip di sini bisa jadi kita harus mengetahui juga istilah yang namanya disebut dengan gen yang berpasangan dan gen yang berbeda. Nah, kita mulai dengan gen yang berpasangan yang namanya disebut dengan homozigot. Nah, ada kata homo. Homo itu artinya sama sayang. Ya, zigot artinya adalah pasangan gen yang sama. Apa itu homozigot? Homozigot disebut dengan istilah yang namanya adalah pasangan. Yaitu pasangan apa? Yaitu pasangan gen. Pasangan gen apa? Pasangan gen yang sama. Nah, di sini kalau kita belajar tentang homozigot, pasangan gen yang sama jenisnya ada dua. Apa itu, Kak? Kasih tahu, Kak. Oke, Kakak kasih tahu. Perhatikan baik-baik ya sayangku. Kita mulai dengan jenis yang pertama, namanya adalah homozigot, yaitu homozigot yang dominan. Nah, ada pula istilah yang namanya disebut dengan dominan. Apa pula, Kak, yang disebut dengan dominan? Dominan sayang. Dominan itu adalah sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat yang muncul. Sifat yang muncul pada mana? Yaitu pada keturunan, atau sifat yang muncul pada generasinya. Kayak mana pula itu, Kak? Nggak tahu aku, Kak. Oke, Kakak kasih tahu. Sifat yang muncul pada keturunan. Contoh kan, Dek. Nah, ada ayahnya. Ayahnya memiliki tubuh tinggi, kemudian ibunya memiliki tubuh yang pendek. Keluarlah, Dek, anaknya tubuh yang pendek. Jadi, yang pendek itu yang disebut dengan dominan. Kenapa? Karena anaknya yang muncul pada keturunan. Itu disebutlah dia homozigot dominan. Karena dia homozigot dominan, maka kita tulis gennya itu harus dengan huruf besar, yaitu A besar, atau misalkan dia B besar, atau apapun dia dalam gen huruf besar, atau T besar. Gitu dia ya sayangnya. Sampai di sini sudah bisa mengerti ya sayangnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis homozigot yang kedua. Setelah yang pertama adalah homozigot yang dominan. Nah, kita masuk ke jenis homozigot yang kedua. Apa pula itu, Kak, homozigot yang kedua? Homozigot yang kedua disebut sayang namanya yaitu homozigot yang yaitu resesif. Nah, homozigot resesif adalah kebalikan daripada homozigot yang dominan. Jadi apa? Kalau tadi yang dominan adalah sifat yang muncul. Nah, kalau dia resesif berarti sifat yang tidak muncul. Atau sifat yang bagaimana? Sifat yang kalah. Yaitu kalah pada keturunan. Kebalikannya. Nah, gimana contohnya kebalikannya, Kak? Seperti misalkan, ya kan? Nah, ada seorang ayah. Ayah ini memiliki hidung yang mancung. Ibunya hidungnya pesek, ya kan? Kemudian anak yang dilahirkan memiliki hidung pesek. Nah, yang mana resesif? Resesif yang kalah, yang nggak muncul. Berarti hidung mancung, karena mancung tidak muncul pada keturunan. Karena dia bersifat kalah, maka gennya dia harus dituliskan dengan gen huruf kecil. Contoh tadi yang dominan dia A besar, berarti dia yang resesif di sini A kecil. Atau tadi menjadi B kecil, atau di sini TT kecil. Nah, seperti itu dia sayangnya. Baik,
Nah, homozigot kita sudah pelajari, jenisnya ada dua, ya, dominan dengan resesif. Nah, satu lagi harus kita pelajari, apa itu Dek yang namanya disebut dengan istilah yaitu heterozigot. Heterozigot ini sayangku, ini kebalikan daripada homozigot. Nah, tadi homozigot adalah pasangan gen yang sama. Berarti kalau dia heterozigot, udah bisa lah kan Dek, kau tahu berarti heterozigot itu sayangku adalah pasangan gen juga. Tapi pasangan gen di sini adalah pasangan gen yang bagaimana? Yaitu yang berbeda. Nah, kalau dia berbeda langsung aja kita kasih contoh, ya kan? Nah, misalkan gennya huruf A besar dengan A kecil, kan beda. Satu gen huruf besar, satu gen huruf kecil. Atau misalkan Dek satu lagi B besar B kecil. Atau Dek TT besar TT kecil. Oh, T besar T kecil ya sayang ya. Baik, lanjut saja. Nah, itu istilah dari homozigot yang jenisnya yang dominan resesif dengan heterozigot. Nah, setelah kita mempelajari tentang genotip, Dek, di sini kita akan pelajari juga kebalikan daripada genotip, ada namanya Dek disebut dengan fenotip. Nah, apa pula ini Kak fenotip? Ada genotip, ada fenotip. Baik. Nah, ini pun Dek yaitu merupakan suatu sifat kebalikan daripada genotip. Nah, di awal tadi Kak katakan genotip itu Dek sifat yang tidak nampak, maka harus dilambangkan. Tapi kalau dia fenotip Dek sifat yang nampak. Berarti sifat yang bagaimana? Sifat yang sifat yang nampak ya. Sifat yang nampak berarti terlihat. Nampak oleh siapa? Nampak oleh mata. Nah, jadi kalau dia sifat yang nampak oleh mata gimana Kak? Misalkan contoh ya kan, kan bisa kau lihat Dek, misalkan yaitu tinggi badan, tinggi, ini kan nampak. Misalkan apalagi Kak, kan bisanya Dek kau lihat misalkan yaitu rambut keriting, kan nampak kan Dek? Nampak. Nah, itu namanya fenotip. Baik, ini dasar-dasar yang perlu adik ketahui tentang istilah genetika. Nah, setelah adik mengetahui istilah-istilah genetika, ada Dek cara untuk mengetahui, merumuskan yaitu mencari jumlah dengan gamet. Mencari jumlah gamet ini penting Dek dalam istilah genetika, karena itu tujuan untuk istilah nanti Dek perkawinan. Jadi, bagaimana untuk mengetahui rumus ya? Rumus apa tadi Kak? Yaitu rumus untuk yaitu mencari daripada jumlah gamet. Nah, ada rumusnya sederhana kan Dek, simple saja, nggak usah kau ribet-ribetkan. Rumusnya itu apakah? Rumusnya adalah nilai 2 dipangkatkan dengan N. Kayak matematika ya Kak. Nah, tapi ini matematika yang sederhana. Nah, jadi di sini yang perlu adik ketahui apa itu N. N itu Dek, nah itu adalah jumlah nanti daripada gen yang namanya tadi sudah kita pelajari Dek, yaitu yang heterozigot ya kan. Nah, jumlah heterozigot. Nah, tadi kan udah tahu Dek jumlah dari yang disebut dengan heterozigot. Contohnya tadi kita perhatikan heterozigot ya. Jadi yang disebut tadi heterozigot ini adalah A besar A kecil, B besar B kecil, atau T besar T kecil. Langsung saja Kak buat dalam bentuk soal. Oke, Kakak kasih soal ya, biar tahu nanti kau Dek cara mencari jumlah daripada gamet. Contoh ya, diketahui soal. Diketahui ada yaitu genotip ya. Diketahui ada genotip di mana genotipnya adalah yaitu A besar A kecil ya. Kemudian B besar B besar, kemudian C kecil C kecil, kemudian D yaitu D besar D besar. Maka simpel saja Dek pertanyaannya, berapakah nilai daripada jumlah gamet? Kayak mana Kak cara menghitung jumlah gamet ya kan? Nah, kembali kita apa rumusnya Dek? 2 pangkat N. Apa itu N? Jumlah heterozigot. Yang manalah kira-kira kau lihat Dek yang disebut dengan heterozigot? Kau perhatikan baik-baik ya. Nah, yang heterozigot itu yang berbeda. Berarti A besar dengan A kecil. Ada lagi yang lain. Ini B besar B besar. Ini C kecil C kecil. Ini D besar D besar. Berarti tidak ada yang lain. Berarti kalau ditanya jumlah daripada heterozigot ya. Kalau ditanya nanti daripada jumlah daripada gamet, oke, maka gametnya itu adalah masukkan 2, pangkatkan D, yaitu nilai 1. 2 pangkat 1 berapa sayang? 2 ya kan? Seperti itu dia. Bisa ya Dek ya? Oke, satu soal yang terakhir Dek untuk soal tentang jumlah macam gamet. Ini nomor 1, ini nomor 2. Yaitu diketahui ada gamet, yaitu I besar R kecil,
kemudian dengan A besar A besar. Oke, kasih tahu Dek sama kakak berapa Dek jumlah gametnya, cepat saja Dek, jangan lama-lama. Oke. Iya, pasti kalian sudah tahu menjawabnya ya. Lihat berapa? Lihat heterozigot, ada heterozigot. Ini I besar besar homozigot. Ini R kecil homozigot. Ini A besar homozigot. Tak ada tak heterozigot. Ya kalau tak ada ya sudahlah Dek, tinggal kau tulis aja di situ gametnya. Berarti 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? Ya tentunya sama dengan 1 ya. Jadi yang mana itu? Yaitu gametnya I besar R kecil A besar Ira, sesuai dengan nama kakak. Baik, jadi inilah Dek genetika dasar. Lain waktu kita berjumpa lagi. Salam dari Kak Ira. Dah.